Siapa di sini yang sudah membuat rencana, mulai angkat tangannya tahun ini? Lah kok sedikit? Ayah, ada yang nggak bikin rencana kah? Wah, kalau saudara gagal merencanakan, berarti saudara sudah gagal itu saudara ya. Ya, kalau saudara nggak merencanakan, berarti saudara sudah merencanakan sesuatu yang saudara tidak rencanakan. Ya, oke sekarang buka HP-nya, lalu saudara kan di situ ada kita mau ngetik apa gitu ya, jangan di WA saudara ya, atau di notes kah atau apa gitu ya. Nah, tuliskan 5 hal yang Tuhan mau saudara dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Tuliskan itu di HP saudara. Apa yang saudara inginkan Yesus perbuat kepada saudara di tahun ini? 5 hal saja. Nanti disimpan, lalu kemudian itu menjadi bahan doa kita di tahun ini. Lalu kemudian nanti kalau saudara sudah mendapat jawabannya, saudara beri kesaksian ya bahwa apa yang saudara tulis dari 5 hal itu, saudara bisa mendapatkannya. 5 hal saja ya saudara ya. Kalau nanti yang ke-6, ke-7 mungkin di rumah. Ya. Jadi semua orang akan mempersiapkan rencana untuk tahun ini dan itu adalah hal yang lumrah. Jadi kita memang harus berencana. Ya, harus menyiapkan segala sesuatu. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan menuntun kita. Kalau ada firman-Nya berkata apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerimanya. Kenapa kita tidak meminta? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak berseru supaya Tuhan melakukan sesuatu buat kita? Ya. Sudah? 5 hal saja ya saudara ya, yang sampai 10-nya sampai 20-nya nanti di rumah. Ya. Ada di sini yang berencana tahun ini menikah? Oh 1, 2, 3. Dikit kali. Oke, banyak juga ya. Puji Tuhan. Saya senang kalau saudara menikah. Karena firman Tuhan masih berlangsung berarti. Ya, beranak cucu. Oke. Nah, dengarkan baik-baik. Dari semua rencana-rencana yang baik itu, kita harus membuat sebuah prioritas. Setuju? Ya, ini penting buat kita. Itu sebabnya mengawali tahun ini, di hari pertama, di bulan pertama, di tahun yang baru ini, kita belajar sedikit tentang visi dulu. Visinya di tahun ini adalah rooted, bilang sama-sama, rooted. Ya, rooted itu dimaknai sebagai, diartikan sebagai berakar. Ya, slide-nya dibuka. Berakar, bertumbuh, ya, untuk berbuah. Karena kita ambil ayat ini atau tema ini dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, ya, yang berbunyi sebagai berikut. Kita baca sama-sama 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi kata rooted itu diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, khususnya ayat 7 yang mengatakan hendaklah kamu berakar. Mungkin 5 tahun yang lalu kita sudah menerima Yesus dan Tuhan menyuruh kita tetap tinggal di dalam Dia. Dan kita sudah tertanam di dalam Kristus. Tapi perhatikan akar, saudara.
Apakah akarnya semakin mendalam atau tidak? Atau mungkin ruang akar itu terlalu sempit karena banyaknya semak-semak di sekitar tumbuhan rohani kita, mungkin itu kita perlu cabut-cabutin supaya kehidupan akar kita menjadi sehat. Ya, lalu kita bangun ya di dalam Kristus, lalu kita perhatikan apakah kita carang-carangnya sudah muncul, sudah berbuah atau belum, ya, perlu perawatan. Betul ya? Perlu perawatan, perlu pupuk, perlu maintenance yang terus continue supaya kita bisa berbuah. Ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, seringkali orang Israel itu digambarkan hubungannya dengan Tuhan. Itu seperti pemilik dengan pokok anggur misalnya, atau pohon ara misalnya. Kita sering menjumpai nyanyian-nyanyian para nabi dalam kitab Perjanjian Lama tentang gambaran hubungan itu. Israel dikatakan seperti sebuah pohon anggur yang ditanam, tapi buahnya asam. Siapa di sini yang senang kalau nanam sesuatu yang saudara, ini musangking nih gitu kan. Nggak taunya begitu hasilnya berbuah, bukan musang ya. Tetapi busuk misalnya gitu, atau asam begitu. Wah ini bukan musangking ya, ini musang apa. Kita akan kecewa gitu. Ya, jadi waktu kita ada di dalam Kristus dan kita berakar di dalam Kristus, Tuhan menghendaki kita bertumbuh dan berbuah. Ya. Ketika Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun dan meneriakkan kepada orang banyak, bertobatlah gitu, beri dirimu dibaptis untuk penampunan dosamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu datanglah orang-orang Farisi, datanglah orang-orang Saduki. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Hei keturunan ular beludak. Begitu ya. Hei keturunan ular beludak. Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Jadi Allah tuh menghendaki kita berbuah. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama seringkali orang Israel digambarkan itu seperti kalau Nabi Yeremia itu diperlihatkan ada buah ara yang bagus banget, yang enak. Itu kalau dilihat itu ngiler gitu ya. Kalau kita ke Israel nanti dikasih makan buah ara, buah pohon ara, itu rasanya enak, manis. Ya, dalamnya ada biji-biji tapi enak gitu rasanya. Lalu ada satu keranjang lagi buah ara yang busuk, ya, yang sudah nggak enak untuk dimakan. Dan Tuhan tuh menggambarkan begini. Orang-orang Israel yang baik-baik, yang mengasihi Tuhan. Itu seperti buah ara yang manis, yang enak dinikmati. Tapi orang-orang Israel yang mengeraskan hati, yang hidup dalam penyembahan berhala, yang menentang Tuhan. Itu dikatakan seperti buah ara yang busuk. Jadi gambaran-gambaran itu tuh ada di dalam Alkitab. Ya, dan di dalam Perjanjian Baru, kalau kita di sekolah minggu, kita diajarkan mengenai Yesus pokok. Dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Gitu ya, diajarkan ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah berbuah. Itu adalah hubungan yang digambarkan, mudah untuk dicerna, mudah untuk diterima. Bahwa Yesus itu menjadi sumber kita. Dan kita digambarkan seperti carang-carang dari pokok anggur itu. Bukan pokok anggurnya yang berbuah, tapi carang-carangnya yang berbuah. Ya, gambaran itu jelas sekali ditulkiskan oleh Yesus. Dan berkata, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, dan firmanku tidak ada di dalam diri kamu, kamu tidak akan berbuah. Tapi kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu pasti akan berbuah. Jadi buah itu adalah sebuah hasil dari relasi, dari sebuah hubungan.
dari sebuah pertumbuhan. Itu sebabnya di tahun ini nanti kita akan menggali lebih dalam bagaimana supaya akar-akar kita menjadi sehat, yang tumbuh dalam kehidupan kita menjadi sehat. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa lebih berbuah lebat di tahun ini. Tahun lalu kita berbuah, tapi tahun ini lebih lebat. Tahun ini lebih manis gitu. Tahun ini lebih enak gitu dinikmati. Ya, dan kita akan pelajari nanti di sepanjang tahun ini, ya. Nah, untuk mengawali di hari ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsipnya dulu, kebenaran-kebenarannya dulu, bagaimana caranya nanti kita akan menuju kepada rutit itu, kepada berakar, bertumbuh dan berbuah, ya. Nah, hal yang pertama yang harus Saudara perhatikan di hari pertama ini, kita akan belajar dari sebuah keluarga yang ada di Betania, ya, yaitu keluarga Marta, Maria, dan Yusuf. Nah, Saudara, kita akan lihat dulu, kita baca ya ayatnya dalam Lukas pasal 10 ayat 38 ya sampai selesai. Kita akan baca bersama-sama. Yuk baca sama-sama 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau kita membaca Lukas ini, pasal 10 ayat 38 sampai 42, seluruh kitab Injil Lukas hanya mencatat 5 ayat ini tentang keluarga ini. Seluruh Injil Lukas. Enggak ada lagi catatan-catatan tentang Maria, tentang Marta, tentang Lazarus, itu enggak ada. Ya. Jadi kisah ini saya berpikir, kenapa dicatat? Karena kisah ini enggak ada kelanjutannya dalam Injil Lukas. Apa sih hasilnya setelah itu? Kita enggak tahu. Ya. Tapi syukurnya ada satu Injil lagi yang ditulis, yaitu Injil Yohanes. Maka Injil Yohanes menuliskan hal-hal yang terjadi di keluarga ini. Ya, keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini. Dan di situ diungkapkan, kalau sudah nanti baca di rumah ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-12, itu 2 pasal itu menceritakan tentang keluarga ini. Ya. Dan nanti kita melihat bagaimana keluarga ini menjadi sorotan di dalam Alkitab dan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab. Ya. Walaupun kata Betania ini itu artinya adalah the poor, the house of the poor. Rumah orang miskin. Jadi kata Betania itu artinya rumah orang miskin. Memang lokasi dari Betania ini bukan berbatasan dengan Yerusalem gitu. Karena Yerusalem itu ibu kota kerajaan, ya, jadi besar, banyak masyarakatnya, banyak gedung-gedungnya, banyak orang-orang kaya di situ, banyak orang-orang juga yang susah di situ, sebuah kota begitu. Tapi Betania itu adalah kampung kecil. Ya. Itu jaraknya kira-kira 3 kilo dari Yerusalem. Nah, Betania ini ada satu keluarga, yang keluarga Marta ini.
Mereka ini tadinya nggak kenal Yesus. Ya, mereka nggak kenal Yesus. Karena Alkitab berkata, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Jadi sedang jalan nih, rombongan ini. Kira-kira 13 orang lagi, kira-kira hitung ya, 13 orang aja. Muridnya 12 tambah-tambah 1 Yesus. Kita nggak lihat catatan-catatan yang lain. Kalau mungkin ada temannya Petrus kah, temannya siapakah, kita nggak tahu ya. Tapi biasanya kalau Yesus jalan itu banyak orangnya yang menyertai dia gitu. Tapi kita anggap saja ini 13 orang saja. Ya, jalan dalam perjalanan, ia tiba di sebuah kampung. Kampung ini namanya Betania. Ya, lalu seorang perempuan bernama Marta itu menerima dia di rumahnya. Ini kayaknya suatu kisah yang ya biasa-biasa terjadi. Kalau kita pergi ke Jawa ya, ke kampung-kampung di Jawa ya, kita lagi jalan, monggo, mampir dulu gitu ya. Ada pernah gitu nggak di Jawa? Ada pernah ya? Monggo mampir dulu, ya minum-minum dulu gitu. Zaman saya masih kecil, ya di setiap rumah itu di kampung itu selalu ada kendi berisi air di meja di depan rumah. Ya, supaya apa? Supaya orang yang lewat gitu dalam perjalanan yang jauh, ya mungkin pemilik rumahnya nggak ada, tapi ada kendi berisi air di situ. Dan kita suka minum di situ. Apalagi kalau ada pemiliknya, ya. Kita suka dipanggil, mari mampir dulu, singgah dulu, istirahat dulu, ya. Kayaknya itu sebuah hal yang budaya, ya, tradisi kah, atau mungkin basa-basi. Ya saya nggak tahu ya. Karena, ayo makan dulu. Udah makan, ya. Padahal belum makan. Begitu, ayo makan dulu, ayo. Wah, sudah begitu ayo bingung sendiri ya. Karena orang itu mengajak kita makan dulu itu cuma basa-basi. Ya. Jadi Yesus dengan murid-muridnya, jadi jumlahnya kira-kira minimalnya 13 orang, lagi jalan untuk sesuatu tujuan, melewati sebuah kampung, tiba-tiba ada seorang wanita. Ya, yang berkata, Rabi, kira-kira begitu. Rabi, kita imajinasikan. Rabi, mari mampir di rumah, gitu ya. Ini kampung orang miskin. Kampung ini kampung orang miskin. Bahkan dikatakan kalau kita membaca tradisi atau sejarahnya Betania ini bukan cuma orang miskin. Tapi orang-orang yang sakit itu banyak tinggal di kampung Betania. Makanya kalau kita membaca Alkitab ada yang namanya Simon si Kusta dari Betania yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Ya, kenapa? Karena Simon mungkin disembuhkan Tuhan. Ya. Lalu ditulis dalam Alkitab, ini Simon si Kusta, bukan Simon si Petrus gitu ya. Simon si Kusta, karena ada banyak nama Simon ya. Agus, nah ini Agus ini, Agus ini, Agus ini. Sama seperti Jokowi, nah, kira-kira begitu. Ya, saking banyaknya. Alkitab juga menulis gitu. Ada Simon si Kusta dari Betania yang ngundang Yesus makan. Dia sakit di kampung itu, tapi ketemu Yesus, disembuhkan, lalu dia ngundang makan. Jadi Marta diduga, ini ditafsirkan, karena tidak ada laki-laki di sini yang ditulis selain Lazarus dari keluarga ini, kemungkinan besar Marta adalah seorang janda. Seorang janda. Ya, jadi melihat rombongan Yesus berjalan, Rabi, mari mampir ke sini, ya. Nah, pada waktu Alkitab menuliskan bahwa Marta menerima Yesus di rumahnya, kata menerima itu, coba lihat slide-nya, saya agak ada tuliskan di situ. Kata menerima itu arti dari bahasa Alkitabnya adalah Marta itu menerima dan menyambut Yesus secara aktif gitu, bukan pasif. Ayo mari gitu. Dengan segala keramahan, dengan segala kesediaan hati. Ya, mari mampir, 13 orang nih minimal ya. Harus mampir,
silakan duduk, silakan. Pokoknya waktu Marta berkata, mari singgah di rumah kami, mari mampir di rumah kami, mari minum dululah kira-kira di rumah kami, atau mari istirahat dululah di rumah kami. Maka Marta itu hatinya terbuka. Dan hatinya siap untuk melakukan sesuatu buat rombongan ini. Hatinya tuh siap gitu. Ya, dia nggak pikir, aduh salah aku nih. Aku udah ngundang 13 orang nih. Alamak, kagak ada kue lagi di rumah. Alamak, nggak ada inilah, nggak ada ini. Wah, gimana gitu. Ya. Tapi bukan itu. Hatinya tuh siap gitu. Hatinya senang menyambut rombongan ini. Ya. Jadi Marta tuh berkata, mari mampir, mari singgah, mari. Ya istirahat dulu dalam perjalanan ini, silakan datang. Kira-kira begitu. Itu dia tuh lakukan itu dengan hati yang senang gitu. Ya, hati yang ramah gitu. Dan dia juga tahu kalau rombongan ini nanti perlu makan, perlu minum dan sebagainya. Hospitality-nya itu ada di pikiran Marta. Jadi pada waktu dia mengundang Yesus dengan rombongannya ini, wah dia sibuk sekali. Jadi ayat yang ke-40 dituliskan slide berikutnya. Dikatakan bahwa Marta sibuk sekali melayani. Wah, 13 orang saudara ya. Kalau kita ada tamu 13 orang, wah pasti lama di belakangnya, betul enggak? Nyiapin minuman, wah nyiapin ini gitu ya. Macam-macam disiapin. Itu pasti dilakukan oleh kita juga. Marta juga melakukan hal seperti itu. Kata sibuk sekali di dalam bahasa asli Alkitabnya, itu artinya menarik ke berbagai arah. Artinya gini, di dalam pikiran Marta, ketika rombongan ini akhirnya masuk ke rumahnya, maka dalam pikirannya dia berkata, saya mesti siapkan air, saya mesti siapkan makanan, saya mesti masak ini, saya mesti masak itu, saya mesti persiapkan ini, piring, apalagi? Sendok, apalagi? Tempat minum, segala macam. Ya. Jadi itu yang ada dalam pikiran Marta. Begitu rombongan 13 orang ini masuk ke rumahnya, wah dia menjadi sibuk sekali. Ya. Sibuknya itu luar biasa. Karena kata sibuk sekali ini diartikan ia ditarik dari berbagai arah gitu. Mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu. Banyak saya dalam pikirannya. Ini kalau kita ya ketemu datang ke rumah Marta hari ini, saya percaya bukan cuma ada kue di rumahnya. Betul enggak? Betul enggak? Wih, di situ ada babi panggang, babi kecap, babi rica, RW, ikan bakar, sate ayam, iya kan? Capcay, apalagi? Buyung hai. Apalagi? Hah? Apa? Langsat, durian. Oh, Marta itu kalau kita ketemu ya hari ini ya. Datang bertanda, mampir ke rumah kita. Ketemu kayak orang model Marta. Rumahnya itu pasti ramai, saudara. Ramai apa? Makanannya banyak. Biasanya kan kita kalau diundang makan, ayo mampir di rumah. Iya, yang ada apa? Bakso. Apalagi? Hah? Lontong sayur, kue, air putih, sama minuman kaleng gitu. Tapi di rumah Marta ini enggak gitu. Dia punya pikiran, begitu orang ini datang, Yesus datang bersama murid-muridnya. Wah dia mesti masak ini, itu. Wah banyak sekali di pikirannya. Ya, pikirannya itu ditarik dari berbagai hal. Ya, langkah pertama saya mesti siapkan ini, langkah kedua mesti siapkan ini, begini. Pokoknya itu kalau kita ketemu Marta hari ini habis khotbah, habis ibadah, wah kita pulang kenyang saudara ya. Karena dia sudah prepare begitu rupa, makanan begitu banyak melimpah ruah. Ya, bahkan sate rusa pun ada di situ. Wah sate buaya ada di situ. Wah happy sekali gitu. Jadi itu kata sibuk sekali melayani.
Artinya dia di bagian belakang ini pokoknya pikirannya itu. Tak ini, tak itu, tak ini. Jadi kalau masak itu mungkin kompornya tidak satu, saudara. Mungkin 2 atau 3. Sambil goreng sini, sempar sini. Lihat lagi sini. Wah. Wah, pokoknya dia sibuk sekali. Ya. Berbagai rupa gitu. Dia siapin, dia sambil ini dimasak, dia sudah kocok yang itu. Dia bikin minuman ini, dia bikin. Wah, semuanya dia siapkan gitu. Sibuk sekali melayani. Hatinya itu terbuka dengan Yesus. Senang sekali Yesus mampir di rumahnya. Ya, tapi sejak Yesus duduk di rumah itu, dia sibuk sekali di belakang. Menyiapkan semuanya itu. Wow. Luar biasa. Jadi kalau kita membaca apa yang dicatat dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Marta ini berada dalam kondisi bukan sekedar rajin, cekatan gitu. Ya. Tapi dia memang pikirannya terpecah-pecah karena banyaknya yang dia mau lakukan terhadap rombongan itu. Jadi kita diberikan suasana yang seperti itu dalam keluarga Betania ini. Saudara, kalau saudara para wanita, ibu-ibu masak banyak di rumah, stres enggak? Hah? Stres enggak? Stres. Para laki-laki, dengarkan ini baik-baik. Wanita itu kalau masak itu kalau banyak stres. Kenapa? Karena satu jenis makanan itu membutuhkan rumusan yang berbeda-beda. Betul enggak? Betul enggak, Bu? Betul ya? Itu satu jenis makanan membutuhkan rumus berbeda-beda. Saya nyebutnya rumus, resep. Ya. Itu berbeda-beda. Cara masak ini dengan cara yang itu sangat berbeda. Jadi itu perlu energi, perlu pikiran, perlu konsentrasi. Dan perlu keahlian di situ. Jadi itu bukan perkara yang mudah. Jadi saya minta kepada bapak-bapak nih, kalau istrinya sudah masak nih, ya karena 1, 2, 3, kan biasanya 3 macam ya di rumah ya. Betul ya? Ada lauknya, ada sayurnya, ada nasi, ada sambal. Biasanya suka begitu ya. Minimal gitu ya. Itu memadukan makanan ini, cocoknya dengan ini, itu perlu ilmu, saudara. Betul enggak? Iya, kalau enggak, kita makan itu kayak nano-nano. Enggak ada endingnya ya. Yang ini rasanya yang ini kagak nyambung gitu kan. Wah, perut sih kenyang tapi lidah itu berkata tak nyambung di lidah. Ya, enggak ada kepuasan. Beda kalau kita makan ini, disambung dengan ini, ditambah dengan ini. Satu kesatuan menu, wah enaknya minta ampun. Contohnya, istri kita masak sayur asem. Apa tampilannya sebelahnya? Hah? Ikan asin, ya kan? Nah, apalagi sebelah ikan asin? Pete, sambal. Pete juga boleh juga itu. Ada lalap-lalapan di situ ya. Jadi waktu kita makan itu, kita aduk dalam satu piring, puaslah di lidah kita. Bayangin ya, kalau kita makan sayur asem, terus di sini ada babi kecap. Ya kan? Terus di sebelah lagi ada lagi yang lain. Begitu makan, ini asem, ini manis. Ini lidah kita tuh kayak apa gitu. Ya, jadi waktu Marta sibuk sekali, itu enggak mudah untuk dilewati. Enggak mudah. 13 orang. Kalau dia masak 4 menu, 5 menu di situ. Wah, dia harus memikirkan betul-betul. Karena dia orang yang bukan sekedar rajin atau cekatan. Tapi memang dia akhirnya terjebak dengan kesibukan itu. Ruwet jadi pikirannya. Ya, yang ini udah matang, kalau nggak diangkat yang itu udah mau matang, misalnya begitu. Yang ini telat dikit bisa angus gitu. Siapa yang pernah masak keangusan? Rasanya enak? Rasa areng.
Ya, seperti itu. Jadi kalau kita membayangkan, Marta itu betul-betul super sibuk. Dan sibuknya itu karena pikirannya terbelah-belah begitu banyak. Di dapur itu banyak sekali pikirannya. Lagi menunggu masakan itu disiapkan. Tekanan mulai datang nih. Kalau saudara pesan makanan, berapa lama saudara beri toleransi untuk menunggu? Setengah jam ya? Kalau 1 jam gimana? Hah? Marah. Udah gak nyaman ya? Bentar-bentar lihat jam, perut udah kembung ya kan, udah bunyi dak digdug gitu kan. Wah gak nyaman lah gitu. Marta juga tahu gak itu? Tahu. Dia udah pikirkan nih, kalau kelamaan, suasana makan menjadi tidak enak, kehilangan momen begitu. Dia juga tahu gitu. Itu sebabnya dia menjadi stres, dia menjadi tertekan. Dan ketika dia tertekan, dia stres, pikirannya jadi banyak sekali yang dipikirkan. Solusinya gimana? Lihat adiknya, Maria. Apa sih yang dicatat di dalam Alkitab tentang Maria? Kalau kita membaca, ya, di dalam ayat yang tadi itu, ayat yang ke-40, coba kita lihat, dibuka lagi, Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus. Ini tamunya saudara ya, ini tamunya nih. Tuhan, tolonglah ngomong sama dia. Adiknya maksudnya Maria ini. Tolonglah, ini Yesus lagi ngobrol sama Maria, lagi sedang mengajarkan sesuatu, misalnya begitu ya. Tiba-tiba diselak gitu. Diselak tahu ya, omongannya dipotong ya. Lalu isinya tuh begini, tolonglah ya, supaya saudaraku Maria ini membantu aku. Jangan biarkan aku seorang diri, suruh dia membantu aku. Kalau saudara sebagai tamu, ada yang nemenin ngobrol terus gitu kan, saudara stres di belakang. Lalu saudara datang ke ruang tamu dan berkata begini, mohon maaf ya, potong dulu sebentar. Tolonglah suruh dia untuk bantu saya dulu. Suasana jadi enak enggak? Enggak enak, saudara. Ada di sini yang pernah melakukan seperti itu? Hah? Oi, pura-pura. Saudara ingin ngomong sama Maria, tapi saudara menggunakan orang lain. Ada? Oi, pura-pura lah. Saudara lagi sewot, saudara lagi kesel, saudara lagi gak enak suasananya, iya kan? Lalu saudara nggak langsung ngomong sama Maria, saudara ngomong sama orang lain. Ada gitu? Ada lah, pasti ada lah, ya kan. Kadang suami istri juga gitu ya. Kalau lagi kesel ya, nggak mau ngomong ya, ngomong sama siapa? Sama anak ya. Tolong sampaikan ke papa tuh, tolong sampaikan ke mama tuh. Kira-kira kayak gitu ya. Karena kita lagi sewot kan, lagi kesel kan. Ya kita malas ngomong gitu kan. Jadi Marta juga melakukan hal yang sama. Dia tidak ngomong langsung kepada Maria, dia bisa datang kepada Maria dan berkata, Maria, bisa nggak kamu bantu saya ke belakang gitu. Enggak harus, tamu harus tahu. Iya kan? Bisa kan? Bisa, tapi kenapa dia ngomong seperti itu? Kenapa mesti tamunya tahu? Kan waktu dia ngomong ini bukan cuma Yesus yang dengar. Kan didengar oleh murid-murid yang lain. Kira-kira ya hilang deh nafsu makan kita. Suasana jadi nggak enak. Kira-kira Maria ini menyampaikannya dengan enak atau enggak ya? Kalau lagi stres, lagi kesel, lagi pusing, lagi pikiran lagi kacau gitu. Ngomongnya enak nggak menyampaikannya? Belum tentu enak juga.
Guru, atau kalau di sini Tuhan. Sampaikan kepada Maria supaya dia bantu saya. Ini kan suasananya jadi nggak enak, saudara. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta? Kita lihat lagi ya slide-nya. Tetapi Tuhan menjawabnya, sama-sama baca ya. 2, 3. Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta tuh orangnya nggak enak lah kalau ada tamu kita cuma kasih air putih, kira-kira begitu. Nggak enak lah kalau ada tamu kita cuma kasih kue, udah jalan jauh kan. Udah kalau di Yerusalem kan nggak banyak pohon, ya nggak banyak kayak kita gitu ada banyak pohon-pohon rindang, ya suasana juga mungkin panas, berdebu dan segala macam. Nggak enak lah kalau cuma satu makanan, minuman gitu nggak enak gitu. Jadi Marta tuh punya pikiran biar semua tamu ini mendapatkan yang baik gitu, yang enak di rumahnya. Ya, tapi jawaban dari Yesus adalah, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau Marta lagi sedang stres karena khawatir, lalu diberikan jawaban seperti ini, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau responnya nggak baik tuh, ya udahlah, itu masakan nggak selesai di belakang. Betul nggak? Pulang ke dapur jadi kesel lagi kan? Bisa diludah-ludahin. Gua ngomong baik-baik minta dibantu kok malah dibilang menyusahkan diri. Lah aku menyusahkan diri gara-gara tamu ini, kira-kira begitu. Saudara, apa yang Yesus mau katakan sih kepada kita pada pagi ini tentang keluarga ini? Marta menerima Yesus, tetapi dia terjebak kepada banyak hal. Lihat slide-nya ya. Marta menerima Yesus, tapi dia terjebak banyak hal. Dan banyak hal itu menyebabkan dia khawatir. Marta jadi tidak fokus gitu. Dia yang ngundang, tapi dia gak ngajak ngomong gitu, gak nemenin tamunya itu. Dia fokusnya ke belakang saja. Ya, ngomong sama tamu lagi sewot gitu, kira-kira begitu. Dengan nada yang gak enak gitu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kisah ini slide selanjutnya. Kisah ini mengajarkan tentang prioritas yang utama. Apa sih sebenarnya keinginan Marta untuk mengundang Yesus ke rumahnya itu? Apakah cuma basa-basi? Apakah cuma ya budaya? Atau ada sesuatu yang lebih bernilai dalam hidupnya? Ini mengajarkan bahwa Marta menerima Yesus dengan hati yang terbuka. Tapi tidak terbuka kepada perkataan-perkataan Yesus. Tidak sempat dan tidak punya waktu banyak untuk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus ini. Jadi kalau Yesus berkata, Marta, Marta, kok jadi khawatir sih? Kok kamu jadi banyak sekali di dalam pikiranmu udah banyak perkara gitu. Ya, ini berarti mungkin kita perlu memikirkan gitu, memasuki tahun ini gitu. Saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Apakah saya punya banyak waktu ya untuk bersama-sama dengan Yesus? Atau kita terlalu banyak yang kita anggap sebagai satu kesibukan, sebagai satu bentuk, wah saya mesti melayani Yesus gitu. Sehingga waktu bersama Yesusnya tidak ada. Kalau seandainya begini, Yesus ngomong begini, Marta, Marta, di dapur masak berapa macam sih? 15 macam. Banyaknya. Marta, Marta. Kalau saya Marta, ini kita imajiner saja. Kalau saya Marta, dah nasi goreng aja cukup. Yang penting saya bisa bersama-sama dengan kamu. Bercakap-cakap dengan kamu. Waktu ini sudah 1 jam hampir habis. Ya,
Tapi kamu sibuk di belakang. Dan kamu gak punya waktu bersama dengan saya. Gitu. Di tahun ini saya tidak tahu berapa banyak rencana yang saudara sudah siapkan di tahun ini. Dan rencana-rencana itu akan menyedot saudara kepada kesibukan-kesibukan. Betul enggak? Saudara harus catat tanggalnya, saudara harus catat jamnya, saudara harus persiapkan apa yang saudara lakukan, saudara harus siapkan apa yang saudara ingin capai, saudara harus siapkan semua di-prepare dengan baik. Ada begitu banyak. Kalau di tahun ini ada begitu banyak rencana yang saudara ingin buat di tahun ini, maka akan ada banyak berlipat-lipat kesibukan yang akan datang sama saudara. Dan itu akan menguras energi saudara, pikiran saudara, dan itu membuat saudara bisa tidak fokus. Makanya waktu saya bilang tulis 5 saja, yang 6-20 itu di rumah, karena terlalu banyak yang kita ingini bisa saja terjadi di tahun ini, betul enggak? Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin itu. Ada banyak sekali yang saya ingin capai di tahun ini. Salah tidak? Tidak salah, tidak salah. Berencana salah enggak? Tidak salah. Boleh saja. Buat strategi boleh enggak? Boleh saja. Silakan. Karena kita memang diberikan imajinasi, diberikan pikiran, diberikan akal budi. Salah satunya adalah kita mengelola, memimpin, mengarah ke depan. Boleh, silakan. Tapi dari pelajaran ini, jangan sampai di awal tahun ini kita berkata, Tuhan, Engkau yang menjadi terutama dalam hidup saya di sepanjang tahun 2026 ini. Lalu kita kejebak dengan berbagai macam kesibukan. Kalau tahun ini, tahun lalu saudara untung 15 juta misalnya. 500 juta misalnya tahun lalu saudara untung. Tahun ini saudara ingin mencapai keuntungan misalnya 1,5 miliar atau 2 miliar atau 1 miliar 100%. Boleh enggak? Boleh. Saudara merencanakan itu. Saya malah mengajarkan kalau saudara berdagang, ngomong sama Tuhan, Tuhan bulan ini aku ingin untung segini, bulan ini aku ingin untung segini. Boleh, silakan. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya, tapi nanti pada waktu keuntungan saudara bertambah 1 miliar, saudara sibuk nggak? Lebih sibuk nggak? Oi, sibuk nggak? Lebih sibuk lagi. Tapi saudara senang nggak? Senang. Lalu berdoa lagi, Tuhan tambahkan lagi. Ya, biasanya pertengahan tahun semester 2 ini saya dapatkan lagi Tuhan. Tidak 1 miliar, tapi kalau bisa 3 atau 4 miliar saya dapatkan Tuhan. Saya tambah sibuk lagi enggak? Tambah sibuk lagi. Kalau saudara berdagang, usaha saudara banyak untung, perlu tambah karyawan enggak? Perlu enggak? Perlu. Sistem perlu diperbaiki enggak kalau banyak orang? Perlu. Kalau enggak jebol semua, betul enggak? Perlu enggak diawasin lagi lebih banyak lagi? Perlu. Kalau pasang CCTV nggak pernah diliatin, kan kita bisa liatin, betul enggak? Ada maling nggak di toko kita? Begitu. Jadi perlu energi, perlu perhatian, perlu waktu gitu. Dengan bertambahnya keuntungan, bertambahnya berkat, bertambahnya jabatan, bertambahnya kesibukan, tanggung jawab. Bisa-bisa di tahun ini kita nggak punya waktu untuk seperti Maria ini, duduk dekat dengan Tuhan. Kalau di tahun ini ada 12 pertemuan meeting, dan dari 12 pertemuan meeting itu sudah prediksi, saya akan untung banyak di tahun ini. Tapi hari ini dengar khotbah, saudara pilih prioritas dulu yang mana dari sekian banyak itu. Yang memang saudara harus bangun gitu dalam hidup saudara. Bisa-bisa prioritas itu saudara korbankan. Dan saudara memilih yang saudara anggap penting. Nanti seperti Marta ini. Terlalu sibuk dengan berbagai hal, tapi nggak punya waktu akhirnya bersama-sama dengan Tuhan. Nah kita kejebak gitu. Berkat yang kita doakan untuk datang berlimpah-limpah dalam rumah tangga kita, justru bisa menghancurkan iman kita.
Justru bisa membuat semangat yang tadinya begitu menyala-nyala dengan Tuhan. Akhirnya kita lama-lama makin redup. Kenapa kok nggak melayani lagi? Sibuk Pak, bisnisnya terlalu berkembang dengan luar biasa. Maka saya mengingatkan jangan begitulah, Tuhan nomor satu prioritas. Nggak ada waktu Pak untuk ibadah lagi. Nggak ada waktu untuk ya baca Alkitab. Udah nggak ada waktu lagi Pak. Boleh nggak saya berdoa supaya dikecilin untungnya? Supaya kamu nggak sibuk. Karena bagi Tuhan itu untuk memberkati saudara itu mudah. Tapi menarik hati saudara kepada Dia itu tidak mudah. Karena hati kita mudah dibelokkan oleh berbagai hal. Itu hati kita. Ya jadi dari kisah Marta ini kita mendapatkan sesuatu yang ya mengawali tahun ini. Saya harus belajar. Supaya jangan berkat bertambah, kesibukan juga bertambah, usaha makin bertambah, saya malah kehilangan yang terbaik dalam hidup saya. Saya percaya saudara nggak mau seperti itu kan? Iya, oke. Mari kita lihat lanjutkan lagi. Ayat 39. Perempuan itu, slide-nya dibuka. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lalu ayat 42, Yesus berkata tentang Maria, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksudnya kata Tuhan kepada Marta ini hanya satu saja yang perlu? Coba kita lihat slide-nya. Dimaknai hanya satu hal yang sungguh-sungguh mutlak diperlukan. Jadi Pak, nasi goreng, capcay, ikan bakar, kambing sate kambing, ya rendang, yang di dapur itu, yang di belakang tuh, yang Maria lagi sedang kerjakan. Itu gimana gitu. Maria berpikir dengan itulah dia bisa mendekati Yesus. Tapi Yesus berkata hanya satu saja yang perlu sebenarnya. Enggak usah terlalu repot, enggak usah terlalu sibuk, enggak usah kamu tuh menjadi khawatir, enggak usah pikiran kamu tuh bercabang-cabang banyak gitu, enggak usah kamu disedot oleh berbagai hal dalam hidup kamu. Hanya satu saja yang perlu. Kebenaran ini mengajarkan kita tentang prioritas utama atau absolut, yaitu duduk dekat di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Yesus tidak menolak pelayanan Marta. Dia enggak berkata, nanti waktu saya datang jangan masak apa-apa ya, enggak gitu. Ya hospitality jalan saja gitu. Tapi yang enggak perlu harus menyita banyak sampai stres, sampai tertekan, sampai akhirnya sewot sendiri. Ya. Tapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa pelayanan yang sejati harus lahir dari keintiman, kedekatan dengan Dia dan bukan dari kekhawatiran. Siapa yang di sini ingin keluarganya di tahun ini lebih berbahagia? Oh, terima kasih banyak. Itu kerinduan hati saudara, kerinduan hati Tuhan. Apa yang saudara lakukan dengan keluarga saudara di tahun ini? Jurus apa yang saudara mau keluarkan di tahun ini? Supaya keluarga saudara semakin bahagia, yang dulu retak semakin rapat, ya retakan-retakannya sudah nggak kelihatan. Apa yang saudara mau lakukan di tahun ini? Mungkin saudara seperti Marta. Waktu saya datang ke Pontianak ini tahun 96, kami dapat rumah di Sakura Indah di Kuburaya. Ya, rumah itu bagus, 2 lantai. Tempat tidurnya ada, AC-nya ada, dapurnya lengkap. Bapak tinggal di sini saja, nggak usah bayar. Yang punya orang Muslim. Enak nggak saudara? Enak loh, baru ketemu. Nggak usah bayar Pak, tinggal aja di sini. Wih, saya bilang enggak lah, kita enggak enak lah. Supaya hubungan kita nanti baik ya. Hitung saja walaupun murah nggak jadi masalah. Ya, yang penting hubungan kita tuh baik.
Saya tinggal di situ, nyewa jadinya begitu, tapi dengan harga yang ya asal saja begitu. Orangnya nggak perlu uang. Lalu kita periksa rumah itu. Karena rumah itu terkenal, orang tidak mau nginap di rumah itu atau tinggal di rumah itu. Karena istrinya bunuh diri di situ. Jadi kita periksa semua, ya, hordeng, tempat tidur. Kami dapatilah di tempat tidur itu ada kolor laki-laki, ada foto si istri dan si suami dilipat di dalam kolor itu. Saya percaya itu adalah sebuah usaha dari seorang istri supaya suaminya jangan menyeleweng atau apa, tetap di situ. Itu usaha namanya. Saya periksa lagi, ya dapetin satu persatu gitu ya. Ada ya bungkusan-bungkusan apa segala macam. Itu adalah usaha dari seorang istri. Supaya suaminya tidak beralih kepada wanita lain. Dan itu menyakitkan, saudara. Dan dia nggak tahan, akhirnya dia bunuh diri di rumah itu. Jadi suaminya lihat rumah itu sudah, siapa saja yang tinggal bolehlah, karena nggak ada yang berani tinggal di situ. Jadi kamilah datang dari Jakarta, tinggal di rumah itu. Ada setan Pak? Nggak ada setan. Itu pompa hidup terus bocor pipanya. Iya. Ada satu kali bangun tidur, ada telur pecah di depan pintu. Wah, itu agak beda ya. Biasanya telur matang datang dari jemaat gitu kan. Ini telur pecah di depan pintu, ada apa nih ya gitu kan. Ya mungkin ada orang yang mungkin jahat begitu atau apa ya. Terserahlah begitu. Tapi dengar baik-baik. Kalau saudara ingin rumah tangga saudara bahagia, ada berbagai jurus ilmu yang saudara bisa lakukan. Misalnya saudara jaga tubuh saudara dengan baik, betul ya? Wow, gym ya, semua bagus. Tubuh jadi berotot, sehat. Yang wanita jadi lebih bagus, bodinya seperti bodi Spanyol. Ya kan, mukanya dirawat dengan baik, betul kan? Skincare, ya pelihara, rawat muka ke salon berjam-jam, ya kuku, gunting, manicure, ya berjam-jam, gitu kan ya? Banyak ya? Beli baju, pokoknya beli parfum, semua yang laki-laki pun demikian. Dengan semua usaha itu baik. Tapi apakah itu prioritas? Itu kan pertanyaannya. Apakah itu realkah sebagai sebuah prioritas dalam membangun hubungan yang bahagia? Atau itu hanya serpihan-serpihan tampal sulam kita? Hanya untuk menjaga kerentanan keluarga kita? Atau ada yang inti yang perlu kita bangun dalam hidup kita? Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 3, kamu wanita-wanita, ya bukan emas, bukan rambut yang dikepang-kepang, bukan pakaian, tapi inner beauty. Hidup kamu tenang, damai, kamu sukacita, mukamu kan kelihatan cerah, walaupun gak pakai skincare. Karena dari dalam itu memancar, itu ada inner beauty. Kata-katamu ramah, sopan. Jadi kamu menghormati suamimu, mendukung dia dengan baik. Itu semua itu tidak diproduksi dari diri kita. Karena diri kita itu gak bisa memproduksi hal seperti itu. Itu dari persekutuan saudara dengan Yesus. Kalau waktu saudara dengan Yesus gak ada, karena sibuk ngurusin muka, jerawat, ya kan? Apalagi kuku, mandi susu, mandi bunga. Saudara pikir itu akan menarik? Iya, tapi itu sesaat. Tapi inner beauty itu akan abadi dalam hubungan. Jadi ketika seorang istri menghormati suaminya, mendukung suaminya, dan memberikan nasihat mungkin, pandangan, tapi keputusan tetap di tangan suaminya. Dia sedang melayani Yesus. Kalau saudara memberi waktu banyak dengan Yesus,
Maka Yesus akan memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya melayani suami dengan baik. Bagaimana suami dapat mengasihi istri dengan baik. Bagaimana mendidik anak-anak bersama-sama. Itu kalau saudara tahu rahasianya. Selama ini kita sibuk. Anak saya masa depannya harus cerah gitu ya. Harus bagus, dia harus pintar, nilainya bagus. Itu keinginan orang tuanya. Dan banyak anak yang menjadi sakit dan terluka gara-gara orang tuanya paksa. Supaya anak-anaknya menjadi hebat menurut orang tuanya. Iya. Tapi kalau saudara duduk dekat dengan kaki Tuhan. Dan selalu membangun hubungan dengan dia. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa bersikap yang baik, mengarahkan yang baik, memberikan contoh yang baik, melakukan sesuatu yang membangun hidup keluargaku. Itu datangnya dari persekutuan dengan Yesus. Di perusahaan saudara bisa mendapatkan yang terbaik kalau saudara tahu rahasianya. Orang berkualitas di mana-mana laku, betul enggak? Betul enggak? Ya. Tapi orang pintar nggak berkualitas, kagak laku saudara. Jualah kepercayaan itu dengan uang. Maka kita akan dibuang oleh orang lain. Iya. Tapi peliharalah kepercayaan itu. Maka itu akan abadi saudara. Integritas itu dibangun dari persekutuan saudara dengan Tuhan. Karena kecenderungan hati kita tuh memanipulasi. Kecenderungan hati kita itu mau belok. Kecenderungan hati kita tuh ingin membodohi orang lain. Lalu kita mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain. Itu natural dosa kita. Tapi kalau kita membangun integritas kita di dalam Tuhan. Dimanapun sudah ditempatkan, sudah pasti akan berhasil. Karena kualitas itu akan selalu cocok dimanapun. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Marta, hanya satu saja yang perlu. Dia tidak berkata, enggak usah masak, bukan begitu. Masak boleh, tapi jangan habis di situ, kira-kira begitu waktu itu. Kamu jadi khawatir, kamu jadi gelisah, kamu jadi emosional begitu, kamu jadi stres begitu. Jangan begitu. Cukup satu saja yang perlu Marta. Lihat adikmu ini, Maria. Dia duduk di kakiku. Itu cukup untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang kita khawatirkan. Yang terakhir kita lihat slide-nya. Pelayanan tanpa keintiman melelahkan jiwa. Kalau seorang suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, tidak didasarkan pada keintiman, itu capek dan lelah. Betul enggak saudara ya? Apalagi sering disakiti, itu melelahkan sekali. Perlu pengorbanan yang lebih tinggi. Tapi dengar baik-baik. Kalau saudara membangun hubungan dengan Kristus, saudara menjadi orang-orang tahun ini punya waktu khusus dengan Tuhan. Maka dari keintiman dengan Tuhan itu, saudara bisa bekerja dengan benar, saudara bisa melayani rumah tanggamu dengan benar, saudara bisa bermasyarakat dengan benar gitu. Dari keintiman dengan Yesus. Hidup Kristen yang sehat adalah iramanya seimbang. Duduk di kaki Tuhan sebagai yang utama untuk menerima firman Tuhan. Lalu keluar dari situ bangkit untuk melayani orang lain dengan kasih. Saudara melayani suami dengan kasih. Suami melayani istri dengan kasih. Anak melayani orang tua dengan kasih. Orang tua melayani anak dengan kasih. Hamba Tuhan melayani jemaat dengan kasih. Jemaat melayani hamba Tuhan dengan kasih. Semuanya itu dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Jangan dibalik. Ya. Jadi yang terbaik bukan sibuk bagi Tuhan. Melainkan
dekat dengan Dia. Ini pesan saya di tahun ini. Karena saya selalu mendoakan saudara supaya saudara berhasil. Supaya saudara juga mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam usaha saudara. Sudah mendapatkan masa depan yang lebih baik buat saudara. Saya berdoa buat saudara. Bahkan kalau bulan-bulan seperti ini, Desember, Januari, nanti Maret, wah itu bulan peak season kan? Untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Kira-kira begitu ya. Apa yang saya doakan? Saya mendoakan saudara. Supaya apa? Karena saudara adalah anak Tuhan. Anak Tuhan tuh pasti diberkati. Amin. Anak Tuhan tuh pasti dipelihara. Anak Tuhan tuh pasti ditolong. Anak Tuhan tuh Tuhan bisa buka jalan gitu dalam usaha saudara, keluarga saudara, pendidikan saudara. Anak Tuhan tuh selalu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Tapi saya tidak mau gitu. Berkat-berkat yang saudara terima itu membuat saudara beralasan dengan Tuhan. Tuhan, aku sekarang sibuk, maka aku korbankan waktuku dengan Engkau. Tuhan, aku sekarang sibuk, aku gak punya waktu lagi untuk ibadah. Aku tidak ada waktu lagi untuk belajar Alkitab. Aku gak ada waktu lagi untuk berdoa, saking sibuknya. Saya berpikir buat apa itu dikasih? Kalau toh ujung-ujungnya kehidupan saudara itu menjauh dari Tuhan. Saya gak mau seperti itu. Saya mau saudara mengasihi Tuhan. Dan melihat berkat hanya sebagai sebuah bukan hal yang utama. Tapi memang sebuah hal yang memang layak saudara terima. Karena saudara anak Tuhan. Saudara layak diberkati oleh Dia. Tapi yang Tuhan inginkan adalah duduk dekat dengan Dia dan mendengarkan firman-Nya. Jadi di tahun ini, kalau saudara tahu saudara sedang diberkati, jangan buat alasan saya gak punya waktu untuk beribadah. Jangan buat alasan saya gak punya waktu untuk baca Alkitab. Jangan punya alasan saya gak punya waktu untuk berdoa. Jangan begitu, gak boleh. Dibalik cara berpikirnya. Karena saya akan sibuk. Karena saya akan ketemu orang banyak di tahun ini. Karena saya akan menemukan makin sibuk makin banyak tantangan. Makin sibuk makin banyak ketemu berbagai macam kesulitan. Oleh karena itu saya harus membangun diri saya kuat di tahun ini. Supaya saya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang bertambah banyak itu. Karena saking sibuknya. Itu cara berpikirnya begitu. Karena saya sedang mengalami situasi-situasi yang sulit nanti ke depan. Maka saya harus membangun lebih kuat lagi dalam hidup saya. Supaya saya tidak pecah dengan masalah itu. Saya tidak hancur dengan masalah itu. Saya malah menjadi kuat dan berkualitas dengan masalah-masalah itu. Karena di tahun ini Tuhan akan berkati saya dengan keuangan yang banyak. Maka saya harus menguatkan hati saya. Supaya jangan sampai kelimpahan berkat itu merugikan saya. Atau kita bersikap sombong di hadapan Tuhan. Dan berkata, oh ini gara-gara saya. Ini karena kepintaran saya. Jangan. Justru karena saudara akan diberkati tahun ini. Akan berbuah banyak di tahun ini. Maka saudara harus berakar lebih kuat lagi. Supaya akar itu menopang saudara. Tetap kuat. Diberkati tapi tetap kuat. Diberikan tanggung jawab yang lebih besar, tetap kuat. Diberikan kepercayaan dalam tugas-tugas yang lebih besar, tetap kuat. Itu karena akarnya dibangun dengan baik. Jadi hari ini pesan pertama adalah, pilihlah yang terbaik. Mulai hari ini. Jadikan duduk dekat dengan Tuhan. Dan bersekutu dengan firman-Nya adalah prioritas utama hidup saudara. Amin.